amat sangat pilu. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, santriwati dilecehkan oleh pengasuh pondok pesantren. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa ke rumah pengasuh pondok pesantren sekaligus mantan anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur karena dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri yang masih di bawah umur. Itu dilakukan oleh warga Kampung Kaseman, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tidak hanya itu, 3 orang korban lainnya juga ikut melapor ke polisi atas aksi pencabulan yang dilakukan pelaku. Sedangkan terduga pelaku tidak ada di lokasi dan diperkirakan sudah kabur melarikan diri. 3 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, seorang pengasuh pondok pesantren terduga pelaku cabul dijemput paksa. Selasa malam terduga pelaku pencabulan dijemput paksa oleh polisi di Dusun Bayur, Kelurahan Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pihak kepolisian mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan korban, tersangka melakukan pelecehan karena tertarik dengan tubuh korban. Bahkan tersangka sempat mengancam korban jika keinginannya tidak dituruti. Kalau tidak diikuti keinginannya, akan dilaporkan kepada saudaranya bahwa perbuatan dia sudah melanggar aturan di yayasan tersebut. Terus diiming-imingin akan dikasih ranking. Pengasuh pondok pesantren yang cabuli santriwatinya ditetapkan tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku hilaf melakukan perbuatan tak senonoh pada anak didiknya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan pria berinisial SF, 45 tahun, warga Kaseman, Desa Parseh, Kecamatan Socah. Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyegelan terhadap salah satu ruangan di Komplek Ponpes Raudlatul Ulum. Salah satu ruangan di rumah terduga pelaku yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi pencabulan sudah dipasang garis polisi. Sampaikan terlapor melalui rekaman suara. Rekaman suara itu kemudian juga menyebar setelah dibagikan secara berulang. Sebagian ada melaporkan masalah ini selain ke polisi. Makanya kita tindak lanjuti supaya yang berwenang yang mengurus. Kami periksa sudah 7 orang saksi, 2 diantaranya korban. Pelecehan seksual di lingkungan pesantren mencerminkan bahwa adanya masalah mendasar yang perlu segera ditangani. Apa penyebabnya? Penyebab pelecehan seksual diantaranya ketimpangan kekuasaan, minimnya pengawasan, kurangnya pendidikan seksual, budaya patriarki dan stigma, dan kemudian ketakutan terhadap reputasi. Lalu, apa dampak bagi korban? Dampak yang dialami oleh korban, salah satunya trauma psikologis. Korban sering mengalami trauma mendalam seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma. Kemudian hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Kasus seperti ini merusak citra pesantren dan institusi keagamaan, mengikis kepercayaan masyarakat. Kemudian dampak sosial bagi korban. Korban sering mengalami stigma dari masyarakat, dikucilkan atau bahkan disalahkan atas kejadian, dan kemudian pendidikan terhambat. Banyaknya korban memilih meninggalkan pendidikan karena trauma, sehingga masa depan mereka menjadi tidak menentu. Bagaimana solusinya? Beberapa solusi untuk mengatasi sekaligus mencegah permasalahan tersebut. Yang pertama, reformasi sistem dengan transparansi pengelolaan serta kebijakan anti pelecehan. Yang kedua, edukasi dan kesadaran, yaitu pendidikan seksual, kemudian pelatihan untuk pengajar. Yang ketiga, pendampingan korban dengan layanan konseling, kemudian perlindungan hukum. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas dengan investigasi independen, kemudian hukuman untuk pelaku. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dengan dukungan kepada korban, kemudian kampanye oleh publik. Pelecehan seksual bukan pilihan. Mari ciptakan rasa aman tanpa pelecehan.